Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sekilas, dua binatang besar itu tampak seperti kera raksasa. Tapi bulu hijau mereka sangat panjang dan memiliki 3 mata hitam. Terus berkedip-kedip karena waspada. Han Li dengan tenang mengamati saat mereka berjalan melewatinya. Setelah semakin jauh, dia kabur dan tiba di pohon yang jauh. Ketika dia melihat mereka menghilang, jejak kebingungan muncul di wajahnya. Kedua binatang yang berpatroli itu bukanlah makhluk suku kayu. Mengapa mereka muncul di hutan? Mereka cerdas karena membawa garpu tembaga besar. Mungkinkah itu suku lain yang tidak dikenal? Setelah beberapa pemikiran, Han Li hanya bisa menggelengkan kepalanya. Menurut apa yang dia ketahui, suku kayu itu sangat xenofobia. Mereka tidak akan membiarkan suku asing lainnya dengan berani melangkah di wilayah mereka. Mungkinkah binatang perang yang dibesarkan oleh suku kayu? Han Li berpikir, yang disebut binatang perang adalah binatang roh dengan nama lain. Seperti manusia dan iblis, melalui teknik rahasia suku-suku asing ini mampu mengendalikan makhluk roh. Suku-suku asing lainnya mengerti bahwa mereka dapat menggunakan binatang purba ke perangkat mereka sendiri setelah melatih dengan obat-obatan atau apapun. Tentu saja, berbagai ras memiliki bakat yang berbeda-beda. Binatang buas yang bisa mereka latih dan kendalikan berbeda. Tidak semuanya bisa menjinakkan binatang yang sama. Shen Bis berkepala 2 dari suku bayangan adalah binatang perang yang kuat yang eksklusif untuk suku mereka. Dia juga menganggap hanya suku bayangan yang memiliki metode untuk menjinakkannya. Adapun suku kayu, dia tidak menyadari bahwa mereka memiliki binatang perang. Mungkinkah ini perkembangan baru? Han Li menyimpan pikiran penasaran selama setengah hari sebelum akhirnya menyingkirkan masalah itu. Karena dua binatang dengan bulu hijau panjang melewatinya tanpa menemukannya, dia memperhitungkan, mereka akan menjadi raja yang memiliki daging dan kulit yang tebal. Dia tidak perlu takut. Tubuh Han Li kabur dan dia menghilang. Sehari kemudian, di bawah pohon besar di hutan, Han Li dengan cemberut melihat 8 binatang berbulu panjang di depannya. Mereka berbeda dari 2 binatang mirip kera yang pernah dia lihat sebelumnya. Tidak hanya tubuh mereka lebih kecil, tetapi tubuh mereka berwarna merah menyala dan tangan berbulu mereka membawa taring serigala hitam yang berkilauan. Kedelapan binatang besar ini memelototi Han Li dengan taring. Han Li menyeringai. Awalnya, dia percaya binatang itu memiliki indera spiritual yang sangat redup. Tetapi ketika sekawanan binatang melewatinya, mereka menemukannya bersembunyi di balik pohon dan segera mengelilinginya. Han Li menatap mata ketiga yang menyala hitam di dahi binatang itu dan mengerutkan kening. Dia samar-samar merasakan sesuatu. Ketika dia melihat binatang berambut hijau itu, mata ketiga mereka tertutup. Pada saat itu, 8 binatang merah mengeluarkan raungan dan melompat ke arahnya. Dengan ganas mengayunkan taring mereka. Taring menyala dalam lapisan cahaya hijau melepaskan angin kencang ke arah Han Li. Han Li mengangkat alisnya tetapi tidak menunjukkan niat untuk menghalangi mereka. Dia hanya melambaikan lengan bajunya. 8 pedang emas kecil muncul dan mereka kabur, dengan cepat melilit setiap binatang. Puff! Kepala mereka berguling seperti kubis. Ketika 8 pedang itu bergetar dan kembali ke Han Li, mayat-mayat itu sudah mengumpulkan darah hijau di tanah. Han Li melambaikan lengan bajunya yang lain ke mayat-mayat itu dan melepaskan bola api ke masing-masing mayat. Dalam beberapa retakan, mayat-mayat itu langsung berubah menjadi abu. Setelah itu selesai, Han Li kabur tanpa ekspresi dan dia meninggalkan serangkaian bayangan saat dia menuju lebih dalam ke hutan. Namun tidak lama setelah dia pergi, 2 garis hijau muncul di pohon besar di dekat tempat kejadian. Mereka adalah mata hijau sepanjang 2 kaki. Mata hijau tanpa emosi melihat sekeliling dan menatap ke arah Han Li menghilang. Di daerah yang jaraknya ribuan kilometer, di bawah naungan pepohonan biasa lainnya,
sepasang mata hijau lainnya terbuka. Sepasang mata hijau diam-diam menatap udara sejauh 300 meter. Seorang pria dan seorang wanita berdiri bahu-membahu. Pria itu mengenakan jubah hijau sementara wanita itu mengenakan jubah hitam. Mereka adalah Long Dong dan Xiao Hong. Keduanya berkomunikasi sesuatu melalui transmisi suara. Di tanah dekat mereka, ada selusin binatang berbulu hijau dan merah. Kakak Long, makhluk-makhluk itu tampak lemah, tapi mereka bisa melihat melalui teknik penyembunyian kita. Bendera kabut ilusi saya seharusnya menyembunyikan saya bahkan dari kultivator kelas serupa. Kata Xiao Hong melalui transmisi suara. Dengan sedikit kebingungan di wajahnya, Long Dong menjawab, seharusnya ada hubungannya dengan mata ketiga mereka. Hewan yang terlahir dengan banyak mata cenderung membawa kemampuan tertentu. Dalam hal ini, kita harus berhati-hati. Kemungkinan besar itu. Ayo pergi. Kita harus mengejar gadis itu. Kalau tidak, itu akan jatuh ke tangannya. Dia berkata dengan wajah cemberut. Long Dong anehnya tersenyum dan dengan menakutkan berkata, hehe, aku tidak menyangka kamu dan gadis itu mengambil tugas ini dengan rencana rahasia. Sayang sekali item tersebut memiliki nilai yang kecil bagi klan Long kami. Namun, peri harus melupakan perjanjian kita sebelumnya. Item itu milikmu, tapi dia milikku. Xiao Hong mendengus dan berkata, meskipun aku juga tertarik dengan darah Phoenix surgawinya, benda itu penting di mata klan. Aku tahu apa yang lebih penting. Hehe, itu bagus. Ayo pergi. Long Dong terkekeh. Setelah keduanya kabur, mereka menghilang. Di arah lain, gambar putih aneh dengan cepat melesat melewati lantai hutan. Itu bepergian dengan kecepatan yang luar biasa. Hutan daun hitam adalah tempat rahasia dengan banyak lapisan batasan. Di bawah pohon perak yang ukurannya memucat dibandingkan yang lain, beberapa sosok gelap sedang duduk bersila. Salah satu dari mereka tiba-tiba membuka mata, memperlihatkan mata hijau tua yang bersinar dengan cahaya keemasan. Itu mengeluarkan tangisan aneh yang pendek. Tokoh-tokoh lain juga membuka mata mereka. Di antara mereka ada sosok yang jauh lebih tinggi. Itu mengeluarkan nada bermatabat menanyakan sesuatu. Sosok yang pertama kali memekik langsung berjongkok dan mulai memberi hormat. Setelah itu selesai, sosok yang menjulang itu mengucapkan serangkaian perintah. Yang lainnya segera bangkit dan mengepung pohon kecil itu. Sosok yang menjulang itu meraung dan menunjuk ke pohon kecil di sebelahnya. Cahaya hijau tiba-tiba melesat dan memasuki pohon. Tiba-tiba, pohon perak itu bergetar dan beberapa mata perak terbuka darinya. Pada saat yang sama, itu melepaskan beberapa sinar perak seukuran mangkuk, menyerang setiap sosok. Ketika berkas cahaya menerpa mereka, tubuh mereka menjadi kabur dan mereka menghilang. Jalannya Han Li ke depan menjadi sangat mulus. Selain sesekali bertemu dengan binatang buas berbulu panjang, dia tidak melihat apapun, termasuk makhluk suku kayu. Meskipun ini menyebabkan kegembiraan, Han Li merasa agak curiga. Tapi setelah berpikir sejenak, dia percaya ini bukan hal yang luar biasa, mengingat besarnya hutan. Dan karena tugas itu adalah kunci dari pil pembersih bumi yang sangat dibutuhkannya, dia tidak dapat meninggalkan misinya sekarang karena dia berada jauh di dalam hutan. Jadi meski dengan sedikit kegelisahan di benaknya, Han Li terus maju dengan sikap yang agak hati-hati. 2 hari kemudian, Han Li berhenti di atas dahan pohon tipis. Tubuhnya sepertinya tidak lebih dari angin yang tenang. Dia melihat ke bukit setinggi 300 meter tidak jauh dari sana. Jarang ada pohon atau tumbuh-tumbuhan di atas bukit. Han Li menatap bukit untuk waktu yang lama sebelum membalik tangannya, memanggil cakram mantra segitiga hitam pekat. Jantung pelat mantra berkedip dengan cahaya putih. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat piring sejenak dan kemudian melihat ke bukit di kejauhan. Dia kemudian memukul piring dengan segel mantra biru.
Cahaya hitam tiba-tiba menyala darinya dan setitik cahaya putih terbang keluar dan mengelilingi piring. Itu melepaskan benang putih tipis, menunjuk ke pohon kuno di atas bukit. Mata Han Li bergerak. Pohon kuno yang ditunjukkan setengah layu. Tingginya lebih dari 100 meter dan permukaannya hangus hitam seolah disambar petir. Setengah bagian bawah pohon itu berwarna kuning dan akarnya berwarna hijau. Han Li melihatnya sejenak dan menyipitkan matanya. Dia perlahan melepaskan indera spiritualnya dan memeriksa sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan mengenakan sedikit kelegaan. Dia sendirian. Han Li tidak segera berangkat. Dia menyipitkan matanya sambil berpikir, memutuskan untuk melambaikan lengan bajunya terlebih dahulu. Dia memanggil beberapa bola yang berkilauan perak dan membuka mulutnya untuk memuntahkan burung api perak seukuran kepalan tangan. Burung-burung itu mengitari tubuhnya dan berputar sepanjang satu kaki. Mereka terbang ke telapak tangannya dan menghabiskan masing-masing manik-manik perak. Kemudian dalam sekejap, mereka menggali ke dalam tanah. Setelah selesai, Han Li menyapu gelang penyimpanannya, menghasilkan satu set bendera mantra biru. Melemparkan mereka di depannya. 8 garis hijau melesat keluar dan menghilang di sekitar bukit. Han Li melanjutkan, membentuk gerakan tangan dan mengucapkan mantra dengan lembut. Lapisan cahaya hijau mengelilingi bukit, tetapi, Han Li memerintahkannya dengan segel mantra, dan itu menjadi tidak terlihat dengan beberapa kilatan. Ketika Han Li melihat ini, dia menghela nafas dan dia melompat. Mengabur beberapa kali sebelum tiba di tepi bukit. Dalam kilatan hijau, dia menghilang. Dari kejauhan, bukit itu tampak biasa saja seolah tidak ada perubahan sama sekali, namun sebenarnya itu hanya ilusi. Han Li berdiri di atas bukit, tepat di depan pohon purba yang setengah hangus. Ketika Han Li melihatnya, dia ingat apa yang disebutkan Long Dong dan Xiao Hong. Menurut apa yang mereka katakan, jika memungkinkan, mereka dapat bertemu mata-mata yang ditanam oleh manusia dan iblis dan menerima informasi yang sulit untuk direkam. Tapi jika terlalu berbahaya, dan mereka secara pribadi tidak bisa melakukan perjalanan, mata-mata itu bisa diabaikan. Sekarang dia menyapu indera spiritualnya melewati area itu, tampaknya tidak ada yang datang. Dalam hal ini, tugasnya sebenarnya cukup sederhana. Selama dia menghapus item tersebut, misi akan dianggap selesai untuknya. Dengan keputusan itu, Han Li mengulurkan jarinya dan mengusapnya ke pohon kuno. Terdengar suara gemeretak dan rentetan pedang biru melesat ke depan, membelah pohon menjadi dua. Isinya slip giok putih di sana. Wajah Han Li bersinar dengan gembira dan dia meraihnya, memanggilnya ke tangannya. Pada saat itu, suara teredam terdengar di udara. Cahaya keemasan tiba-tiba menembus ilusi, langsung menembak ke arah slip batu giok. Wajah Han Li sedikit berubah. Tanpa berpikir lagi, cahaya biru melintas dari tangannya. Tangan cahaya biru muncul di udara dan menyapu cahaya keemasan. Suara cekikikan manis dari cahaya keemasan. Itu menembus tangan biru seperti itu adalah ilusi. Slip batu giok yang terbang ke arah Han Li berhenti dan keburaman putih samar muncul di samping. Dia mengangkat tangannya dan dengan gesit mengambil slip giok itu. Rekan Taois Ye. Han Li menyipitkan matanya, mengenali sosok sebenarnya yang terbungkus cahaya putih. Itu adalah Ye Ying, wanita muda berjubah putih. Kakak Han, sepertinya Anda tiba di sini dengan lancar dan mudah. Wanita muda itu membalik slip batu giok di tangannya dan terkekeh. Apa maksudmu? Apakah peri Ye menemui masalah dalam perjalanannya ke sini? Ketika saya meninggalkan Southern Skyline dan tiba di tepi hutan, saya menunggu Anda semua untuk sementara waktu dan saya tidak menerima pesan apapun. Apa yang terjadi denganmu? Han Li bertanya dengan ekspresi aneh. Ini cukup sederhana. Rekan Daois Long dan saya bertemu dengan sekelompok wim angin di kaki langit. Kami tidak punya pilihan selain berpisah. Untuk menghindari mereka,
kami tidak punya pilihan selain mengubah arah. Ada beberapa masalah lain di sepanjang jalan. Itu sebabnya Anda tidak melihat kami. Wanita muda itu tersenyum manis dengan keanggunan. Han Li merasakan jantungnya bergetar. Dia samar-samar membuat sesuatu dari kata-katanya. Saat dia hendak menanyakan sesuatu padanya, lampu hijau melintas dari langit dan menyerbu ke arah mereka. Cahaya memudar untuk mengungkapkan seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah Long Dong dan Xiao Hong. Itu kamu. Seperti yang diharapkan, kamu tiba di sini lebih dulu. Keduanya berbicara dengan nada terkejut. Ketika Xiao Hong melihat penampilan Han Li yang tidak terluka, dia mengungkapkan sedikit terkejut, tetapi ketika Long Dong melihat wanita berjubah putih itu, dia mengungkapkan kegembiraan. Wanita berjubah putih memandang keduanya dan dengan santai berkata, "Jadi itu adalah saudara Long dan rekan Daois Ye. Aku tidak cepat, kamu hanya lambat. Apakah Lady Ye sudah mengambil barang itu?" Long Dong melirik tangan wanita muda itu dan tersenyum misterius. Xiao Hong melirik slip batu giok di tangan wanita berjubah putih itu dan ekspresinya sedikit berubah. Wanita muda itu tertawa riang dan dengan santai berkata, "Benar. Saya memilikinya di tangan saya. Sebenarnya, rekan Taois Han datang lebih dulu, tapi aku masih selangkah lebih maju dari kalian berdua." Xiao Hong berhenti sejenak dan tiba-tiba bertanya, "Kakak Han, apakah hanya ada satu slip batu giok di sini?" Hati Han Li bergerak, tapi dia mengangguk dengan ekspresi tenang. Xiao Hong terdiam setelah mendengar jawaban Han Li. Long Dong menatap wanita berjubah putih itu dalam diam, dan wanita berjubah putih itu hanya menunduk sambil mengutak-atik batu giok di tangannya. Untuk sesaat, keheningan memenuhi udara. Suasana yang berat adalah pertanda akan datangnya badai. Ekspresi Xiao Hong santai dan dia memasang wajah yang menyenangkan. Dia bertanya, "Saudari muda Ye, bisakah Anda membiarkan saya melihat slip batu giok? Mata-mata yang kami kirim ke suku kayu termasuk dari klan saya. Mungkin mereka memiliki beberapa informasi untuk klan saya." Wanita berjubah putih itu mengerutkan bibirnya dan kemudian dengan manis tersenyum, "Sayangnya saya tidak bisa. Saya akan terbuka dan mengatakan bahwa mata-mata itu juga memiliki orang-orang dari klan Ye saya. Mengapa saya tidak melihatnya terlebih dahulu dan kemudian memberitahu Anda tentang hal itu?" Ekspresi Xiao Hong sangat berubah dan senyumnya membeku. Tatapannya menjadi cemberut. Long Dong dengan tenang berkata, "Karena kamu sudah memilikinya, kita tidak boleh tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo cepat pergi dan membicarakannya saat kita meninggalkan hutan." "Saya setuju," kata wanita berjubah putih itu. Bibir Xiao Hong bergerak tapi dia tidak keberatan. Han Li juga setuju. Wanita muda itu tersenyum dan matanya yang cerah berkedip-kedip. Saat dia hendak menyingkirkan slip batu giok, seberkas perak melesat keluar dari pohon kuno di belakangnya. Itu dengan cepat melesat ke arah tengah punggungnya. Meskipun wanita berjubah putih itu menghadap ke sekeliling, dia mendengus dan tubuhnya bergerak. Tubuhnya menjadi kabur dan dia menghilang. Sesaat kemudian, dia muncul lebih dari 30 meter jauhnya, tapi ada garis perak yang melesat kemudian melesat dari tanah. Kali ini, ekspresi wanita muda itu sedikit berubah. Bahunya tiba-tiba kabur dan dia menembak 10 meter ke samping seolah-olah ada pegas di bawahnya, memungkinkan dia untuk menghindari serangan itu. Tetapi pada saat itu, suara udara yang robek bertiup melewatinya. Sebuah garis transparan yang hampir tidak jelas keluar dari celah di dekatnya. Sasarannya bukan wanita muda itu, tapi batu giok yang ada di tangannya. Khawatir, wanita muda itu tiba-tiba menarik tangannya, tetapi dia terlambat. Bang! Slip giok segera pecah, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kemarahan wanita muda itu, wajahnya melengkung dan dia meraih garis transparan itu dan dengan keras menariknya ke arahnya. Dentang! Dia menyeret seekor kumbang transparan besar keluar dari kehampaan.
Serangga ini panjangnya 1 meter dan menyerupai ulat sutera besar, tetapi ada sepasang sayap jangkrik di punggungnya. Itu berkibar untuk hidupnya untuk membebaskan diri. Ujung yang menyemburkan benang itu sepertinya adalah mulutnya. Pada saat itu, wanita muda itu menahan serangga itu di sana. Pada saat batu giok hancur, Han Li dan yang lainnya terdiam karena terkejut. Pada saat yang hampir bersamaan, pohon-pohon kuno yang tersisa menyala dalam cahaya hijau. Setelah itu, gambar berongga pohon kuno dibubarkan untuk diganti dengan beberapa siluet hijau. Siluet yang menjulang menyapu pandangan mereka melewati Han Li dan mengucapkan kata-kata manusia dengan nada kasar, "Hehe, aku tidak menyangka itu tersembunyi di sana. Jika Anda tidak membimbing kami tidak akan menemukannya. Klan kami tidak perlu khawatir tentang konsekuensi di kemudian hari." Han Li melirik penampilan sosok itu dan matanya menyipit. Orang itu mirip manusia, tapi kulitnya hijau dan matanya ungu. Selain itu, mereka tampak seperti manusia. Dua sosok ramping menyerupai wanita. Siluet ini adalah makhluk suku kayu. Yang paling mencengangkan bagi Han Li adalah sabuk oranye yang mereka kenakan di pinggang di sekitar jubah panjang mereka. Ikat pinggang makhluk yang menjulang tinggi berwarna kuning oranye dengan garis perak. Menurut apa yang dia ketahui tentang mereka, Han Li merasa hatinya terpuruk. Tingkat perak, kamu adalah roh pohon tingkat perak. Ketika mereka mengenali sabuk sosok yang menjulang tinggi itu, ekspresi wanita muda itu berubah menjadi tidak sedap dipandang. Aku adalah master roh tingkat perak yang lebih rendah, Murui. Karena Anda sudah tiba di sini, tidak perlu pergi. Izinkan klan saya untuk menyambut Anda. Sosok yang menjulang itu berbicara tanpa ekspresi dan melambaikan tangannya. Makhluk pohon berikat oranye lainnya berjongkok dan meletakkan tangan mereka di tanah. Lapisan cahaya hijau tiba-tiba melesat dari bukit ke segala arah dengan kecepatan kilat. Han Li dan wanita berjubah putih itu segera lepas landas dari tanah. Suara gemuruh yang besar mengguncang udara dan pembatasan ilusi yang ditempatkan Han Li dengan mudah dihancurkan. Setelah ilusi itu tersebar, lingkungan bukit menjadi jelas. Dimanapun lampu hijau lewat, pepohonan hijau akan berubah menjadi binatang berbulu yang menjulang tinggi. Mereka memiliki berbagai senjata di tangan. Bulu mereka juga berwarna berbeda. Bahkan ada angin dahsyat yang bertiup ke langit. Setelah diperiksa lebih dekat, ada beberapa ribu binatang yang mengelilingi bukit dengan padat. Wajah Long Dong dan Xiao Hong menjadi pucat pasi. Han Li tersenyum kecut. Hanya wanita berjubah putih yang dengan cemberut menatap Murui. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Murui memasang ekspresi kaku, tetapi dia berbicara dengan nada mengejek. Ini adalah binatang kera pohon yang suku kami habiskan selama 1000 tahun untuk diteliti. Jika Anda melihat melalui slip batu giok itu, Anda seharusnya sudah memiliki informasi tentang mereka, tapi sekarang. Serang, suara asing tiba-tiba terdengar. Sebelum Han Li dan yang lainnya menyadari apa yang sedang terjadi, wanita muda berjubah putih itu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya darah merah. Berubah menjadi beberapa benang dan langsung menembak ke arah beberapa roh kayu.